Halo teman-teman. Maaf openingnya biasa aja, nggak terlalu excited, nggak bentak-bentak, nggak terlalu lebay. Aku suka ngewe. Memang kan emang bebas Ji, Ya. tapi kan harus ada konteksnya dulu, ngobrol dulu, jangan tiba-tiba aku suka Nggak, ngewe. lu mesti tahu, nggak ada YouTube lain di mana gue bisa berlaku seperti itu. Jadi ketika lu tadi lu bilang, oh di sini mah ngomong bebas, nggak ada di sensor. Iya. Saya buka seperti itu. Betul ya sudah kalau begitu. Selamat datang di US kamu kita di udah kenal sama Panji. Ada nggak kondisi di mana sebenarnya lu malas kenal sama dia orang? Nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Lu Dan- tidak membiarkan ini jadi platform untuk orang-orang. Enggak, ngapain gitu. Siapa tahu misalkan ada orang mau sponsorship gitu. Oh, Nggak. mau ngasih duit gede tapi Pokoknya kan apa untuk sih ini orang untuk gitu? bintang tamu yang kurang nyaman tapi hits dan viral dan untuk viewers itu udah tugasnya Deddy Corbuzier. Masa job desk itu saya ambil juga gitu. Dari Corbuzier, Cahyadi botak. Bagus. Cahayanya di mana? Di kepala. Jadi saya dengan Panji hari ini karena sudah kenal jadi tidak bakal basa-basi. Jadi kalau di baru kenal tuh kadang-kadang suka apa ya? Kan kalau beberapa YouTuber yang real itu kadang-kadang menyeleksi orang untuk bisa ngobrol sama mereka tuh kan agak sulit ya. Maksudnya karena mereka tahu mereka bisa Real itu dijadiin. apa definisinya? Ya maksudnya mereka yang jadi diri sendiri gitu, yang misalkan Emang siapa yang gak jadi diri sendiri? Cahyadi? Cahyadi kan dikontrol media. Enggak dong. Enggak, dia Apa? dikontrol Oh media. iya? Oh iya? Media yang dia buat sendiri. Oh iya, oke. Iya. Oke. Tapi Cahyadi nggak real, karena gue pernah ngerjain YouTube sama dia. Sebelum syuting sama gue, dia garis dulu kumisnya. Iya, itu. Gue nyamperin rumah dia pagi-pagi kan. Iya. Dan dulu ya gue siap-siap. Pas keluar, kenapa jadi begaris dari Iya. Anda tidak asli Anda Cahyadi Corbuzier. Anda bukan YouTuber Butuh asli. waktu 20 tahun di industri untuk kayak gue jadi diri sendiri nggak apa-apa deh. 20 tahun loh, Ji. Gue cukup 2 tahun aja deh gitu. Untuk beberapa YouTuber yang menurut gue real, maksudnya di konten-kontennya real tuh mereka kadang-kadang suka kalau buat artis ini gue nggak mau, udah paling gue dipakai buat viewers doang apa segala macam. Nah, yang penyelamat gue untuk akhirnya mereka mau ngobrol sama gue sebagai stand up comedian, mereka juga kadang-kadang nggak nonton Iya, hiburan-hiburan seperti itu gitu. Iya. Ya gue bilang aja ini Uus yang diboykot. Anjing, Uus ya, tahu gue gitu, baru asik mereka. Jadi boykot itu menyelamatkan saya dari lingkungan yang tidak asik. Itu. Lucu sekali. Iya, enak jadinya, jadi ke filter sendiri. Tau masalah gue tuh mau filter orang yang mau gue ajak ngobrol. Jadi kalau misalnya dari awal mereka udah, Uus yang mana ya? Uus yang stand up, gue bilang, gue telepon kan, Uus stand up. Stand up, tunggu, Uus. Ya Uus yang pelawak itu kan, yang di Suci kan? Iya, gue bilang gitu. Oh, tapi yang mana ya? Dia lupa-lupa gitu. Korigor. Yang mana ya dia bilang? Oh iya. Iya, yang mana ya? Itu bro Gue yang pikir dia ngikutin stand up Korigor. nggak begitu. Oh, nggak begitu. Nggak begitu. Terus kayak gue tahu Us yang mana, cuman gue lupa karena udah lama nggak lihat kan. Terus kayak yang diboykot Kor. Oh anjing mana bro gitu. Langsung ketemu hari itu juga. Langsung asik bro, ya kan. Itu filter saya masuk, saya ke Panas Dalam juga kan di Bandung. Ya, ketemu ayah kan, ayah Pidi Baik. Lu sempet bikin konten sama Panas Dalam? Enggak, maksudnya gue kan kalau Oh. ke Bandung udah pasti harus sungkem dulu sama suhu Oh, saya, iya. Celsius saya. Iya, suhu saya. Iya, Pidi Baik. Iya. Sampai sono. Goblok mana yang mah? Kadi, yuk ngobrol jeung aing gitu. Jadi boykot itu mendekatkan saya dengan orang-orang yang asik gitu. Iya, jadinya. membantu memperdekat Anda dengan orang-orang sefrekuensi. Betul. Betul sekali. Iya, Boykot ya. betul. Iya. Anda dari kucing Anda dapat apa? Penghasilan digital download yang mantap. Kan? Itu dia. Aku suka Panji tahu cara dagang. Nggak, tapi gua nggak bikin-bikin itu. Maksud gue kan Ya emang itu ada nggak yang- dibikin-bikin kan, maksud gua emang maksudnya orang cuma tahu aja kan Panji menderita, Panji dibully gitu Iya, ya iya. kan. Orang-orang puas menghujat Panji atas nama binatang gitu. Tapi gue akan bohong kalau gue bilang itu nggak ada manfaatnya. Enggak, maksudnya nggak ada dampaknya. Iya, Ada iya. dampaknya, kerasa Dampaknya ada. keras sekali. Orang yang nggak tahu sama set itu ada jadi tahu gara-gara kejadian kucing. Jadi orang yang mungkin apa ya, yang nggak tahu cuma taunya Panji sebagai orang yang
satu beat itu doang. Iya. Iya kan? Betul, betul. Iya betul, sama seperti Uus yang T-Rex gitu. Iya. Itu. Iya, iya betul. Capek sih itu. Padahal Uus, banyak sekali yang Anda tidak tahu tentang Uus. Au, wow, Ih, yuk, luar biasa. yuk. Kalau Hibzi sama Rispo kalau belum gua berhenti, yuk, gitu. yuk, gerak terus dia. Iya. Saya tidak tahu, saya nggak ngikut diri, saya keburu berhenti. Tahu gitu saya gini-gini terus dia. Iya. Kan? Lumayan kan buat durasi. Hari ini gue ngobrol sama Panji karena gue kemarin sempat kepancing soal apa namanya, jangan jadikan teman gue sebagai bahan kampanye anti narkoba. Oh, video gue ya. Nah, yang itu gue di situ kayak iya ya. Dan ini banyak sih, nggak cuma sebagai anti narkoba, kampanye anti narkoba, ada juga yang kayak Rina Nose sebagai kampanye. Ya maksudnya Rina Nose dijadikan kampanye untuk orang-orang bilang kalau ya yang lepas jilbab itu udah pasti masuk neraka gitu. Jadi kayak sekarang kita di tahun 2020 tapi kok caranya masih witch hunting gitu, kayak apa ya, enggak. Dan ntar ganja, ntar orang lepas jilbab, ntar ada kejadian lain lagi. Ya, gitu. Dan di YouTube gua hari ini kan gua masukin dulu ngomongin soal gua lagi ngomongin soal itu sih yang nyiram air keras ke Novel Baswedan kan kena 1 tahun. Terus gue bilang yang ngebelain penyidik KPK ini nggak ada. Maksudnya jaksanya sendiri nuntutnya cuma setahun gitu. Maksudnya jaksa kan harusnya kan membantu Novel Baswedan mendapatkan hukuman segede-gedenya kan. Tapi cuma dapat 1 tahun. Terus gue bilang, gila nih penyidik KPK nggak ada yang belain. K-pop aja lebih banyak yang belain. Terus gue keluarin berita lu diserang K-pop di dalam video gue. Terus udah gitu foto yang ngambilnya dari Solo Post gue. Terus foto yang diambil dari Solo Post tuh foto lu zaman dulu. Yang ini pala lu lebih gede daripada badan lu gitu. Oh iya tahu. Pakai panel ya? Lupa gua iya. lagi gini. Ada deh. Kenapa sih Inji? Gak apa-apa. Gak apa-apa sih kalau gue, cuman kayak kemarin gue sempat ngelihat kayak apa sih, orang tuh kan kadang-kadang suka mikir kayak lu tuh udah enak nih gitu, maksudnya lu udah punya uang, lu udah punya ibaratnya secara finansial lu udah bisa mencukupi keluarga lu apa segala macam, bisnis juga oke gitu. Terus kenapa sih lu masih mau ngambil resiko yang kayak gini-gini Ji, untuk ngomongin hal yang kayak gini? Maksud gue kayak nggak, karena gue tuh capek gitu bilang ke orang. Kan lu juga gitu, Iya, makanya gue tuh ini tuh buat orang lain, bukan buat gue. Lu pengen orang lain dapat perspektif gue. Iya, terus orang-orang pasti bilang kayak kenapa sih lu tuh selalu ngajak orang sefrekuensi. Gue sama Panji gak sefrekuensi amat soal bisnis. Iya kan? Soal bisnis enggak? Enggak. Anda kan sangat ini personal branding. Oh iya betul. How to image yourself. Gitu. Uus is just grow. Nah, betul. Kalau Panji itu kan konsep dari awal itu, ini ntar kita untung berapa, rugi berapa, jangan sampai ada orang yang ngerasa dirugikan apa segala macam. Gimana caranya semuanya bisa adil, sejahtera, tapi saya juga mendapatkan porsi yang sesuai, begitu kan. Kalau Uus, this is me. You like it? Good. No, fuck you. Nah, itu dia. Betul. Uus tidak laku, tidak ada brand yang masuk. Sekarang alkohol, rokok, kondom. Emang kondom masuk? Masuk juga. Kondom sekali. masuk dong. Bentar lagi ini, apa namanya? Tapi nggak sekarang dari dalam beberapa tahun nanti masukin apa namanya tuh yang Ikang Fauzi itu yang On Clinic. On Clinic ya. Itu juga bisa. Ya, karena kan? Saya sudah ditawarin. Kenapa Anda tidak mau? Malu. Jawab pertanyaan Anda tadi. Kenapa gua masih kayak gitu-gitu? Karena saya tidak. Mungkin jawaban paling benernya adalah karena dari dulu sampai sekarang gua ngomong yang gua percayai aja udah. Yang gua yakini udah. Oh iya. Jadi kalau gua yakin itu benar dan gua ngerasa posisi gua dalam kampanye regulasi ganja itu rada tepatnya posisi orang kayak gua, orang yang nggak nyimeng. Ya. Maksudnya bukan secara reguler gitu. Secara reguler. Ya occasionally. Iya. Yang pro terhadap regulasi. Karena orang nganggapnya regulasi ganja itu dilakukan sama orang yang cuma pengen giting. Oh iya. Ada juga, tapi ada yang lain. Nah, orang kayak gua membantu membuat orang paham bahwa ada perspektif lain terhadap regulasi ganja. Ngerti maksudnya? Betul. Yeah. Yang gua kadang-kadang suka ini anjing dari orang-orang ya. Kayak misalkan ganja itu kan berbahaya, bla bla. Ini dari pengalaman gua, teman-teman ya. Ini gua ngomong dari pengalaman ya. Yeah. Yang bikin kacau tongkrongan tuh bukan ganjanya, tapi temen lu yang ngeganja, tapi juga nyikat yang lain di luar, ya. Itu yang paling tai. Ya, dan yang paling sering adalah, lu tau gak sih ada perempuan yang nabrak orang
yang dia nabrak orang banyak. Oh, Afriani. Mungkin itu namanya. Iya kan yang di Tugu Tani kan? Iya betul Tugu Tani. Iya. Jadi dia itu dalam darahnya tuh ada banyak. Kayaknya ada sabu atau apa bahan narkotika lain dan ada ganja. Tapi ganja jadi kebawa-bawa seakan-akan ganja yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Padahal bukan yang lain-lainnya itu. Tahu nggak di Amerika Serikat, gua nggak bohong, lu riset aja sendiri. Negara bagian Amerika Serikat yang mensubstitusi alkohol dengan ganja itu angka kecelakaan mobilnya turun. Karena orang kalau mabok alkohol nyetir itu berdampak kepada kecelakaan. Tapi kalau misalkan orang gitu nyetir itu berdampak kepada kemacetan. Karena semuanya darah itu mata orang ini udah beli Snoop Dogg. Terus semua pelan-pelan mobil. Semua kacanya nggak ada yang hitam. Iya benar. Putih. Iya benar. Jadi ada asap di dalam. Iya, bikin apa hotbox. Iya betul, hotbox. Tapi itu benar, gua nggak bohong. Jadi negara bagian Amerika Serikat yang substitusi alkohol dengan ganja, kecelakaan mobil itu turun. Ya berarti jadi kecelakaan mobilnya turun jadi gitu. Kekencengan. Anjing, harusnya tadi gua 5 isep doang sih gitu. Harusnya tadi gua 3 doang tuh. Anjing, lu sotoy sih lu ya. Ya orang gua belum pernah sih gitu. Orang-orang tuh yang bilang, "Ya ganja itu berbahaya apa segala macam." Ya, lu tahu gak sih kalau di tongkrongan nih gitu, yang ngerusak tongkrongan itu bukan cimengnya, tapi ada substance lain kayak misalkan kayak sabu, kayak apa inek, kayak ada apa namanya entah putau. Kalau putau sih sekarang udah jarang kan ya. Cuman kayaknya 90s banget. Iya, maksudnya kayak atau yang LC apa segala macam itu tuh di tongkrongan tuh yang rusak tuh itu. Bahkan ada temen gue yang kadang-kadang maksudnya di luar tongkrongan gue nih misalkan ada satu orang nih ikutan kan, ya udah ikut bakar lah apa segala macam, zaman dulu nih. Terus tiba-tiba dia cabut, ya kan? Habis itu dia balik lagi. Beberapa jam kemudian datang terus kayak, waduh kaki gue kencangan nih, gue bagi dong gitu. Jadi dia datang ke tongkrongan gue cuma buat cooling down. Untuk nurunin. Terus gue bilang, anjing, terus tiba-tiba dia bawa ini apa namanya, bawa masalah di luar yang kena ke tongkrongan gue. Yang tongkrongan gue yang awalnya baik-baik aja jadi kayak ke bawah gitu. Gara-gara satu orang yang ya make selain cimeng gitu. Karena kalau apa ya, makanya gue nggak setuju ganja itu narkoba. Ya betul. Ya yang lu bilang kayak penyalahgunaan ganja. Nggak ada. Salah penggunaan benernya aja nggak dikasih tahu gitu, ya kan? Iya betul itu. Iya, itu jadi keluarkan ganja dari klasifikasi narkoba. Gue sih setuju. Tapi gue kadang-kadang suka ini Sinji, kayak Indonesia kan suka gitu ya, norak gitu. Kayak misalkan ada artis yang ketangkap, lu suka baca kolom komentar nggak? Enggak. Atau misalkan Iwake ketangkap waktu itu, Jeffrey Nicole ketangkap, lu pernah baca kolom komentar nggak? Enggak. Kan aku kan sekarang kan lu mencari hiburan dari situ ya. Betul. Komik observatif saya kan. Iya, observasi komentar netizen. Yes, itu penting buat gua karena gua pengen tahu nih mereka tuh sampai mana sih maksudnya menanggapi ganja ini kan. Gue baca kolom komentar, lu tau nggak yang tahi deh pokoknya orang-orang so asik yang bilang lu sih mainnya jorok. Keren banget abang keren banget mainnya jorok kata dia. Iya gitu, makanya bang pilih-pilih kalau nyari temen, cari temen tuh yang safe kayak geng-gengan gue. Kita tuh semua tuh saling support. Gue bilang aja, karena di antara lu belum ada yang ketangkep. Kalau ada yang ketangkep bubar, gak ada yang saling kenal, anjing. Iya, dan lu bilang mungkin lebih tepatnya belum aja, lu nggak tahu tiba-tiba ada cepu di antara lu. Itu makanya gue ketawa-tawa kayak lu sih makanya jadi artis tuh lu punya duit banyak, terus kayak ya lu bikin kayak ruangan sendiri apa segala macem. Gue bilang ini orang-orang nih Dwi Sasono aja, coba lu pikirin baik-baik ya. Maksud gue Dwi Sasono jorok, kalau misalkan definisinya jorok ya, rumahnya jorok di mana? Orang dia di rumah sendirian, ditaruh di tempat yang bininya nggak tahu gitu. Maksud gue bukan masalah itu. Masalahnya cuma ganja ilegal aja. Pokoknya kalau ganja legal beda aja. Sebel deh Ji, pokoknya kalau lihat kolom komentar banyak banget orang ngasih gitu kayak, "Bro, lu nggak nonton ini ya? Racket Ralph atau apa sih itu yang dibilangin jangan pernah baca kolom komentar." Oh iya, Racket Ralph yang kedua. Betul ya kan? Iya, jangan pernah baca kolom komentar. Tapi dari situ itu tuh apa? Kecuali kalau mencari kelucuan buat beat. Betul. Itu teori psikologis aja, maksudnya kayak misalkan nih waktu dia ketangkap itu pada nih artis ini menggunakan ganja, mainnya jorok apa segala macam gitu. Terus pas di apa namanya di preskon, terus dia ngomong kan ganja itu berbahaya, ganja itu segala macam. Kolom komentarnya,
Bang, ganja itu nggak berbahaya. Wah, lo kontol lu. Wah, lo kontol. Harusnya lu ngebelain kemarin dong. Udah itu gitu. pasti anak-anak. Ya, pasti anak-anak. Baru-baru nyimeng, belum ada yang ketangkep, Iya. belum ada yang nyepuin, Iya. belum tahu temen lu yang mana yang Iya. yang emang nyimeng doang, yang mana yang udah nyampur. Lu yang punya, kalau lu ngerasa lu pernah berkomentar serupa dengan yang Uus katakan, lu harus subscribe The Bodos. Nah, itu abang-abang lu tuh. Nah, lu itu. dengerin tuh mereka Nah, tuh. betul. The Bodos ya yang mereka habis di penjara juga mereka ya. Iya, ada yang di penjara, ada yang hampir mati. Iya. Pokoknya itu udah hancur bener dah tuh. Nah, lu dengerin abang-abang lu aja, nggak usah tahu lah. Iya, makanya kayak ganja itu orang Indonesia tuh belum siap sama ganja. Kalau gue bilang emang opini gue pribadi ya. Orang-orang Indonesia kayaknya kalau dikasih ganja lebih baik sih sebenarnya, cuman mereka belum siap aja gitu untuk bilang ke orang tua gitu. Kan kita pasti punya orang tua kan, bisa ganja legal, ya kan? Iya. Terus kayak, regulasi segala macam. Anaknya pasti, gitu kan? Iya. Bapaknya, astagfirullahaladzim, nah, kenapa kamu ikutan protes-protes itu, nah, gitu. Iya. Kalaupun suatu hari Indonesia sudah meregulasi ganja, yang maksudnya udah diregulasi, pasti ada aja satu kalangan di Indonesia yang nggak akan pernah bisa menerima itu. Iya sih, pasti ada sih. Ya, itu akan selalu ada aja. Tapi maksud gue capek juga kalau mikirin kayak gitu. Sekarang kalau ditanya Indonesia nggak siap, ya kita bisa ngomong hal yang sama dengan, gue inget banget, mungkin orang-orang yang, mungkin lu juga masih inget, Indonesia tuh baru-baru ini tahu pakai seatbelt di mobil. Ada masanya kita tuh nggak pernah pakai seatbelt di mobil, nggak pernah, nggak lazim sama sekali. Betul. Tiba-tiba dan itu maksud gue itu kan sesuatu yang udah sangat lazim di seluruh negara. Betul. Dan itu untuk keselamatan, tapi sangat nggak lazim. Bahkan ada masa-masanya kalau misalkan lu ngikut mobil orang terus lu pakai seatbelt, yang nyetir tersinggung. Emang lu pikir gue bakal nabrak? Nah, iya. Kenapa sih? Bener kan kayak gini gitu. Iya. Sensi betul. amat banget. Betul. Emang lu pikir gue bakal nabrak pakai seatbelt, santai aja kali. Gimana sih? Gue mesti gimana ini? Udah pakai safety belt kan? Set. Terus tangannya megang ini, gagang ini. Ya, baik. Kakek mau kemana gitu? Kakek mau kemana kek gitu? Tapi artinya ketika diregulasi itu sekarang kan jadi normal, helm dan segala macam. Maksud gue kita, dan kalau di YouTube gue bilang, maksud gue Malaysia gitu. Maksud gue kalau lu bilang Indonesia nggak siap, orang Malaysia aja udah mulai duluan untuk bercocok tanam, guys. Lu bisa bercocok tanam di rumah lu kalau untuk kebutuhan medis dan masih ilegal, ganja masih ilegal, tapi untuk medis boleh gitu. Jadi kan kejadian-kejadian kayak Fidelis atau kemarin tuh ada kejadian lagi yang di NTT. NTT ya. Itu kan bisa dihindari. Jadi ya kayak bisa sih sebenarnya. Apa kayak gua pribadi ngerasa kalau ngerasa apa ya, Ji, mungkin gak sih kalau orang-orang Indonesia tuh benci banget sama substance, padahal mereka menikmati substance yang berbeda. Misalkan gitu kayak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan ibadah, bisa diselesaikan dengan sodaqoh, gitu. Semua masalah kita bisa menenangkan hati kita kalau kita menyantuni anak yatim atau orang-orang nggak mampu gitu. Tapi menurut gua itu mah bukan hal yang apa ya, kalau lu emang ketagihan melakukan itu dan itu lu jadi tenang, tapi kan lu nggak bisa nyamain itu ke semua orang gitu, Ji. Ya, itu juga yang gue bahas di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Apa di mana ya? Gue bilang bahwa kecenderungan di Indonesia tuh semua itu disiram agama terus dipikir selesai. Gitu. Misalkan ada yang gay disiram agama terus jadi straight. Yang enggak, jadi rajin sholat, tapi masih ngondek. makanya harusnya kalau yang mantan pengguna terus rehab dikumpulin sama orang yang rehab juga. Kan jadi kayak nanti dia pas ketemu kehidupan yang normal kan gitu, kok nggak support gitu. Iya kan, maksudnya kan kalau di lingkungan rehabilitasi kan kayak, bro inget bro, kita tuh udah ngerugiin orang tua kita, ini tuh anak istri kita tuh jadi kena masalah gara-gara kita harus kuat ya, iya gitu. Pas keluar nih kan, boy, ya ilah, sini dulu kali gitu, dikit gitu kan, itu nggak support kan gitu. Nah itu dibiasain. Kayak gue ke bini gue kan dulu jangki sabu kan gitu. Terus pas keluar dari situ kan emang apa ya, emang dia minta rehab. Gue bilang rehab itu menurut gue lu emang dapat orang yang sepengalaman, tapi nantinya lu bakal jet lag ketika lu ketemu realitanya. Kalau orang-orang tidak tahu kalau lu pernah. Oh, jadi lu solusinya adalah nggak nge-rehabin, tapi gua bikin untuk menyesuaikan diri dengan dunia sekarang. Iya. Susah bener ya, susah bener. Wah, Pak, setahun, Pak. Tapi itu juga
Gini, ini agak geser dikit tapi nggak terlalu jauh. Tadi ketika lu bilang, sini nongkrong dulu. Itu gue sangat inget itu tuh kejadian kita, tapi mungkin dulu di tahun 90-an akhir, 2000-an awal masih kayak gitu. Sekarang orang nyimeng gak ada kayak gitu. Betul. Dulu nyimeng tuh kenakalan. Betul. Iya gak sih? Betul. Sekarang nyimeng tuh kejahatan. Betul. Padahal kan status hukumnya nggak beda loh. Iya. Kenapa bisa kayak gitu ya, Mas ya? Dulu tuh lu bisa datang ke kosan, masuk ke sana, ya pintu kos kebuka pada maksudnya kayak biasa aja gitu. Maksudnya kenakalan kayak orang ngerokok, kayak orang judi, kayak judi lah. Betul, kayak lu sama teman-teman judi yang ganja tuh kayak gitu. Sekarang tuh lu kalau mau ganja lu mesti atur nih, kita pakai kosannya siapa nih yang kosong nih. Kayak kita mau ngapain gitu. Lu tahu stand up comedian namanya Nick Swardson ya? Lo harus nonton. Nick Swardson itu selalu ngomongin soal nyimeng, ngobat, mabok, mijit, lucu banget. Terus kebandelan gitu lah. Iya, karena crowd-nya emang crowd semuanya giting. Jadi dia kalau spesial, anjing lu giting parah lu gitu, udah kelihatan gitu. Terus dia ada beat apa ya? Kalau nggak salah dia ngomongin soal edibles, ganja yang dimakan. Terus gue cuma ngasih tau aja sama lu anak-anak baru, lu kalau makan santai dulu aja, jangan yang nggak ada nih terus lu makan sampai habis. Terus dia act out orang yang tinggi banget terus dia gitu. Aduh anjing lucu banget ini karena gue pernah ngeliat orang kayak gitu. Tapi gue pernah nyimeng efeknya kayak gitu karena kebanyakan. Tapi mungkin karena itu hari pertama gue nyimeng terus gue total, maksudnya berlebihan. Lu nggak bisa ngontrolnya kali ya? Iya kaget. Itu hari pertama gue inget kok gue inget banget hari pertama gue nyimeng. Bahkan cuma 2 hari gue nyimeng. Hari kedua berarti. Jadi dia datang ke kosan gue, terus gue kuliah, terus gue balik. Lu janji kan mau nyoba kan? Iya, gue mau nyoba. Ya soalnya lu nggak boleh sendirian. Lu percaya kan sama gue? Iya, gue percaya. Terus udah gitu, gue udah siapin semuanya. Terus gue lihat yang disiapin ada batagor, susu kudalia, susu kedelai. Enggak, susu. Tahu kan di Bandung suka ada susu murni. Iya, tahu ya, KPBS. Kan? Iya, bukan KPB, bukan yang segini, yang lu belinya pakai plastik panas biasanya, yang suka ada krim-krimnya, ada lah pokoknya. Jadi dibeli makanan banyak banget buat apa? Nanti lo ngerti. Terus kita ngebahas kan hari pertama tuh gua masih rada oke. Hari pertama tau gak? Hari pertama gini. Dia bilang gini, lu kan anak seni rupa. Katanya anak seni rupa kalau nyimeng jadi nyeni banget. Coba lu gambar. Terus gua gambar kontol. Gede banget A4. Terus gue arsir, ada urat-urat. Lu anjing, keren banget itu kontol. Kontolnya art banget, itu anjing, kontol gue art banget. Gue menghasilkan 2 lukisan terbaik yang pernah gue ciptakan seumur hidup. Satu gue kasih ke cewek, gue nyesel sekali, satu hilang. Jadi hari itu temen gue nyalain ini dari Picasso. Kan ada lagu yang rada-rada Jamaica deh, ada deh Jamin kalau nggak salah. Tapi terus ada album dari Picasso itu masuk ke sebuah lagu, kayaknya lagu cinta. Gue nggak ngerti ini artinya apa nih. Terus tiba-tiba gue tiba-tiba bengong. Terus gue nggak ngelihat apapun kecuali ada gambaran nih di depan gue. Ada seorang perempuan ngelihat keluar jendela, di luar ada suaminya yang mau berangkat perang. Itu kelihatan jelas. Gue nggak ngelihat apapun yang lain. Terus gue ngambil kertas, gue ngambil krayon, terus gue ngewarnain. Gue pikir gue ngegambar apa yang gue lihat di situ. Taunya besoknya pas gue lihat itu jadi gambar abstrak tapi komposisi warnanya bagus banget, tidak sama seperti bukan gambar perempuan sebelah sini, orang sebelah sini. Anjir, ini bagus banget. Hari keduanya gue bikin yang sama lagi. Nah di hari kedua itu yang gue berlebihan, saking berlebihannya gue sampai badan gue gini. Ya Allah. Ada setan mau masuk, ya Allah, ampun ya Allah, aku nggak mau lagi, ya Allah, jangan sampai aku mati, ya Allah. Itu nggak enak banget, saking traumanya, gue nyium bau ganja mau muntah, gara-gara itu. Iya, karena trauma. Kapan-kapan gue nyium bau ganja, mau mual gitu karena trauma. Habis itu gue nggak pernah lagi, sampai akhirnya gue tur ke Belanda. Itu emang apa yang Ji? Kalau gue tuh kejadian tolol itu tuh banyak banget. Jadi kan tangan gue kan gede ya. Iya kan. Gua tuh nggak bisa kalau ngelinting. Ukurannya kecil. Iya. Nggak bisa. Jadi lintingan lu gede. Pasti kayak cerutu kalau gue yang bikin. Kan gue bingung. Tangannya tidak tepat untuk prakarya lah istilahnya ya. Gue kan mulai waktu di kampus tuh. Gua waktu itu zaman-zaman Wiz Khalifa. Wiz Khalifa kan, ada Wiz Khalifa nih. Langsung ketahuan tahunnya nih. Iya kan. Wiz Khalifa, terus ada video dia yang apa, how to roll weed. Iya. Tapi kalau rata-rata rapper lain kan mereka punya alatnya gitu kan, yang langsung ke roll gitu kan.
Wiz Khalifa tuh, tangannya, cekatan banget. Iya. Panji, dia ngambil tuh tas. Kan biasanya kan kalau ketinggian kan, kebanyakan gitu kan. Atau dikurangin lagi gitu kan. Ini dia tuh kayak, set, langsung jadi. Mau tahu caranya, begini caranya. Jadi gue ikutin kan, gue ikutin tuh. Ini dalam kondisi sadar loh. Masih sadar. Maksudnya gue tuh selalu mintain orang kan buat bikinin gitu. Nah, itu tuh gue lagi beli sendiri buat gue nge-roll sendiri. Gue pengen coba nih karena gue setiap kali gue nongkrong pasti gitu. Si anjing mah bakar doang kagak mau bikin dia gitu mulu. Gue bilang wah tai. Dimusuhi masyarakat. Iya, gue bilang bukan yang kenapa-napa, kalau gue bikin tuh pasti dulu bikinnya gendut. Iya. Gitu. Body shaming ganja nih ya. Jadi nih misalkan si pipetnya di sini nih, punya gue tuh gini nih, meludung, dung gitu. Terus ininya apa? Jadi kayak kayak permen. Iya. Kalau misalnya kebakar udah kena daunnya, cepet banget. Jadi ciri-ciri kalau gue yang bikin tuh dulu sebelum gue akhirnya belajar tuh bikin nih, set diisap. Anjing siapa nih bikin usya gitu. Soalnya udah pasti kan gampang kebakar. Bahannya pasti jatuh murudul ke baju, pasti gitu gitu pasti. Itu udah pasti, itu pikiran gue. Nah, dari situ gue belajar. Anjing ini gimana caranya nih gue bikin. Gue akhirnya bikin yang emang segini kali Ji. Karena tangan gue gede banget kan. Jadi kalau gue bikin yang kecil gini tuh ngegininya tuh susah. Ya mau nggak mau aku bikin kan gitu. Tapi jadinya bocah-bocah pada takut kalau gue bikin. Misalnya kalau gue bikin ya, misalnya gue bikin nih, nah gue aja dulu bikin, anjing lu mah nggak usah lah, ntar aja, soalnya dia kenceng. Jadi biasanya kayak kita seputaran kayak bikin 3 linting, 4 linting gitu kan, buat rame-rame kan. Gue mah 1 aja diputer, sama efeknya. Gue tuh ini, kalau nyodok tuh misalkan, wah ini kurang, gue sodok dulu nih. Padat nih. Coba nih. Pasti standar rapper Amerika kayaknya. Nggak kesedot, Us. Ya makanya sedotnya gitu. Gitu. Tahu nggak kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ganja itu identik dengan good times. Betul. Beda dengan substance yang lain. Iya, betul. Nggak ada cerita, nggak tahu ya sejauh ini. Nggak ada cerita buruk yang ada di sini. Tapi kalau misalkan lu gue nggak tahu ya, tapi maksud gue karena gue nggak pernah, tapi sabu terus inex terus apa itu kadang-kadang suka datang dengan cerita-cerita yang nggak enak lah gitu. Nyolong. Nyolong sih gue. Iya, itu sih yang gue mau coba buat tegaskan gitu, kayak kadang-kadang yang akhirnya membuat gue berhenti tuh kan ini Inji, waktu itu momennya momen yang akhirnya gue buat gue berhenti. Jadi ada sebuah masa saat gue lagi produktifnya lah gitu, lagi kayak banyak kerjaan apa segala macem. Terus gue ngeliat teman-teman gue nih yang biasanya ngebakar bareng sama gue, biasanya bercanda nih, Ji. Udah mulai masing-masing. Pakai handphone, pakai headset, main game. Terus gue bilang kayak, oh ini udah bukan kegiatan sosial lagi nih. Wah, kok gini ya, bro? Gue bilang gitu kan. Ini gini deh, kayak terus kan anaknya pertemanan banget. Iya, gua nggak, maksudnya ya silakan gitu. Maksudnya kalau udah, ya gue tahu timingnya kita ngobrol dulu, abis itu masing-masing terserah, atau mau masing-masing abis itu ngobrol ya lihat sikonnya aja gitu kan. Tapi kan ini kayak tiap nongkrong gini, gue perhatiin ya itu kan, kayak gue akhirnya ngomong mereka gini, bro gini deh, ini kondisinya nih ya, gue kasih tahu, gue itu sekarang sudah berada di posisi berbahaya kalau gue megang barang beginian. Lu semua di sini ibaratnya lu mempergunakan lapak gue nih, ya kan? Ya kan? Gue mau nih lu tetap ada di sini apa segala macam. Cuman ini kan resikonya terlalu besar, bro. Gitu. Terus kayak lu di sini juga cuma numpang make, habis itu kadang-kadang cabut. Gue nggak tahu lu di luar ngapain. Dan emang terbuktinya memang ternyata ada substance lain, Ji. Makanya gue juga, gue tuh sebenarnya kan orang nggak percaya kalau gue nggak nyimeng ya, maksud gue. Tapi alasannya adalah kalau gue mungkin tepatnya bukan berhenti ya, karena gue cuma nyoba doang waktu itu. Gue baru sadar gue tuh emang nggak suka ngirup asap ke mulut. Makanya gue nggak ngerokok, ya. Terus vape juga nggak pernah nyoba, tapi bahkan sisa pun gue nggak suka.
Bahkan cerutu, gue sempet mau nyerutu karena gue pikir kayak gayanya keren. Kayak Jordan. Semuanya, Jerry Seinfeld, Bill Burr, pada yeah. nyerutu semua. Dave Chappelle juga nyerutu. Tapi, dan walaupun cerutu tuh bukan rokok, artinya nggak masuk paru-paru. Cerutu kan cuman lu taruh di mulut, ya. terus lu keluarin lagi kan. Tetap nggak suka gue. Nah makanya gue emang nggak pernah melakukan aktivitas itu karena gue nggak suka ngasap ke dalam mulut. Yeah. Gue di Belanda pun itu juga makan brownies. Itu juga edibles. Itu juga tidur gue. Lu tau video Regen marah-marah nggak sih yang ada di YouTube gue? Iya, iya. Itu tuh sebenarnya asalnya tuh bukan itu. Jadi kan setiap opener tuh kan harus bikin konten bareng. Bukan harus ya. Gue mumpung gue lagi sama nih opener, gue bikin konten lah bareng sama dia. Nah rencananya sama Regen, rencana awalnya adalah kita sama-sama makan brownies, terus kita bikin video ngobrol, tapi dalam kondisi makan itu. Tapi gue nunggu naiknya kapan nih, naiknya makan tidur gue, akhirnya gak kejadian apa-apa. Gue bilang anjing gue udah mau pulang nih, apa yang gue punya? Pas gue liat di handphone, oh isinya cuma Regen marah-marah doang nih. Akhirnya gue kumpulin deh video Regen marah-marah. Sekarang dia marah-marah di televisi. Wah itu parah banget tuh, makanya teman-teman hati-hatilah kalau Anda makan yang edibles. Gue waktu itu yang di Belanda, yang udah lama banget tuh, tahun 2014 kalau gue nggak salah, itu gue makan brownies di Bulldog namanya, nama tempatnya. Nah itu pun ada bahannya, namanya Bulldog juga. Oh iya? Daun itu, ya tapi emang dari luar, namanya Bulldog. Oh baru tahu gue pikir cuma nama tempatnya doang. Itu rasanya kayak sinte emang, tapi itu asli, emang hidroponik gitu. Oh oke, pantesan. Makanya orang-orang kalau di Bulldog tuh kalau giting nggak enak, nggak ketawa-ketawa dia aja gitu. Tapi gue makan si brownies ini kan. Terus ini satu hal yang gue sadari, nggak enak. Pokoknya gue nggak pengen giting atau nggak enak ngajak gue giting karena gue tetap bertanggung jawab gitu, tetap jadi Panji gitu. Jadi walaupun dalam kondisi ini tuh gue lawan giting itu, gue lawan dengan gue mikirin, tolong dong itu Pio udah mulai jalan-jalan sendiri kemana-mana, mesti dijaga, mesti ditarik. Kalau lu jadinya fokus. Iya, maksudnya gue nggak bisa nyantai dengan giting gue karena tanggung jawab gue tuh tidak kena dampak giting kelihatannya. Jadi ngerti nggak sih? Jadi gitingnya tuh gue tekan ke bawah karena gue mesti bertanggung jawab sama anak-anak nih si Awe nggak boleh kemana-mana, nih si Pio nggak boleh kemana-mana, nih Danis muntah mau pingsan. Makanya nggak enak sama gue si tanggung jawab gue tuh masih ada. Nah tapi anyway yang waktu itu gue makan saat itu biasa aja, maksud gue nggak gimana-gimana banget, dozy gitu. Nah tapi besoknya gue baru sadar kalau ternyata kita tuh, dan semuanya kan pada makan ya, kita tuh ternyata masih gitu. Terus salahnya kita ngejadwalin pergi ke perpustakaan di Leiden University. Jadi ada perpustakaan tuh tempat penjajah dulu nyimpen semua sejarah tentang Indonesia, foto asli Patimura ada di situ, semuanya Cut Nyadin, semuanya ada gitu. Terus tapi kita semua giting satu rombongan. Bayangin ada 6 orang giting di dalam perpustakaan baca buku dalam bahasa Belanda, nggak ngerti dia sambil diliatin gitu. Terus gue sempat pikir sendiri, ini kita giting semua, ngapain nih kita di perpustakaan Belanda? Akhirnya kita keluar dari sini, kita ngapain sih di sini? Terus kita keluar terus makan ayam banyak banget kita semua. Susahnya lagi abis itu malamnya gue harus ketemu sama keluarganya Mila dari Belanda. Mila punya keluarga di Belanda kan, terus kita mesti bertamu. Gua masih dalam kondisi itu. Belakangan tuh Gamila cerita, "Mas, aku deg-degan banget karena kamu duduk di depan samping saudara aku, kamu matanya keluar jendela." Aku di belakang, aduh si Panji jangan ngomong aneh-aneh nih. Gua gini, kata Gamila ngeliat keluar. Abis itu pas lagi dia sama keluarganya juga mata gua kemana-mana gitu. Terus gua ngomong sendiri, Gamila deg-degan itu. Aduh Panji jangan aneh-aneh. Aduh gua langsung gak suka nih. Lama banget efeknya di badan. Emang itu kalau edibles tuh lama banget sih emang. Iya, saya masuk pencernaan, mungkin nyampur sama darah. Terus kadang-kadang kalau kita tiban makanan lagi, naik lagi. Oh gitu. Isi bangsatnya itu, makanya lu nggak beres-beres kan? Iya, karena efeknya begitu dia. Gila banget. Mungkin ada yang nonton ini kemudian bingung kenapa gua kok ngomong kayak gini, kayak terbuka banget. Iya. Masalahnya orang udah tahu posisi gua terhadap regulasi ganja. Dan gua udah ngomong ini ke Bang Arman Depari. Gua di Rossi itu ngomong di depan Arman Depari kalau gua pro regulasi. Betul. Kan gua juga nonton waktu itu yang lu. Iya, yang di Rossi itu kan. Iya. Nggak karena tapi itu emang banyak bercandanya karena emang porsi gua ngelawak. Tapi maksud gue, lu mesti tahu gua tuh nggak pernah ngelihat itu sebagai sesuatu yang jahat gitu. Makanya orang suka bilang, oh bahkan di acara Rossi ada yang bilang, Mas Panji gimana kalau anaknya yang nyimeng? Nggak apa-apa kata gua. Ya gak apa-apa sih gue kalau nanya sama gue, dan ini gue takut yang perokok tersinggung, gue sebenarnya ngerasa gue kayaknya lebih rela anak gue nyimeng daripada merokok. Kalau lu pribadi? Kalau gue pribadi gitu, karena nyimeng itu bukan habitualnya tuh nggak kayak rokok. Kalau rokok kan itu lu bisa sehari bisa 4, bisa 5 mungkin batang rokok. Kok husnuzon sih lu sama gue? Orang gue 2 bungkus. Oke. Lu terlalu
positive thinking gitu dengan gue. Iya, gitu. oke, berarti 24 2 berarti. bungkus, 24. Iya. Tapi nyimeng nggak gitu. Kalau lu nyimeng nggak 24 batang Enggak, salah, ada yang 32, 16 sama 16. Nah kan, Iya. tuh. Nggak kemudian kalau lu nyimeng terus udah gitu jadi 24 atau 36 batang sehari, nggak gitu. Enggak. Sehari sekali aja, bahkan yang rutin giting juga kayaknya nggak gitu-gitu amat. Iya. Yang maksud gue, jadi itu standpoint gue gitu. Pada akhirnya gini sih, Unji, kalau gue satu lagi yang mau ngebuat gue akhirnya gue stop tuh. Jadi kan kadang-kadang ketika kita lagi ngebakar kan itu banyak hal-hal yang di luar, kayak lu bisa bikin lukisan abstrak apa segala macem. Itu tuh kan dar gitu kan. Bro, kita tuh ya sebagai manusia nih, makanya quotes gue itu yang sering muncul di YouTube gue tuh, ya itu hasil gue zaman dulu. Nah, kebijaksanaan masa-masa itu. Karena dulu gue pertama kali ngebakar itu sama orang-orang yang emang gitsnya bukan buat gaya-gayaan, Ji. Iya, gue tahu. Jadi buat kontemplasi tuh lu Iya. Kayak diem istilahnya nih. With wisdom. Betul. Ya, with wisdom. Nah itu gue tuh with wisdom tuh itu gue percaya nih, misalkan lu ada orang yang suka minum, abis itu rusuh, berarti dia pertama kali dia minum alkohol itu buat nyali. Jadi sampai kapanpun dia minum trigger, dia akan gitu. Iya. Ada yang nyimeng pertama kali untuk bikin musik. Iya. Ya berarti emang ya sampai kapanpun itu dia akan tetap bermusik gitu. Nah gue tuh sedikit kelilingan orang-orang tolol nih. Kalau di kehidupan nyata tuh tolol, tapi kalau habis nyimeng tuh langsung filosofis. Wah kacau, tapi make sense. Iya, gitu. gue tahu. Ada orang kayak gitu. Misalkan gue kayak gini, bakar kan, terus gue mikir kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya, gue bilang gitu. Lihat bro, gini deh bro, sekarang ini gue punya adek 2, gue bilang gitu. Gue punya orang tua yang harus gue kirim duit, gue bilang gitu kan. Lu, gimana gue ngasih taunya ya? Lu gini-gini terus mau ngapain ego? Gue bilang gitu kan. Terus temen gue kan nyender gini, kianya ausnya keluar tuh with wisdom. kianya ausnya orang rek nanya ke mana ya, nah sih teknologi teh aya gitu. Kenapa sih teknologi teh ada gitu kan? Anjir. Ya karena banyak orang pinter dan rajin atau goblok. Salah aing mana? Nah tuh kianya muncak aing mah. Kenapa teknologi itu ada? Karena ada orang pemalas. Nggak masuk anjing, cai. Gini ya, misalkan kita pengen berjalan ke satu jarak ini ke sana jauh, kita pakai kuda. Ai pakai kuda teh banyak tainya. Nya udah bikin mobil. Tapi aya hasepan. Saya mah kalau mobil hasepan gini mah malas ke bengkelnya. Ya udah dibikin mobil canggih jadi hasepan gitu. Jadi semuanya hal yang ada di sekitar kita, si malas, si rajin, si pintar, si goblok, emang dibutuhkan dalam semesta. Waduh, anjing. Wow. Brilian. Wow. Brilian. Di saat itu aku tidak pernah lagi, maksudnya di titik itu ya gue di titik kayak gue nggak bakal ini deh, maksudnya teman gue pengangguran kayak, bro lu kerja dong biar kayak gue, kan suka ada yang kayak gitu tuh pertemanan kayak yang kayak katanya support tapi ngejudge gitu. Bro kerja dong bro, lu tahu nggak gaji di sini tuh gini daripada lu. Iya gitu, support tapi ngejudge gitu. Padahal kan sebenarnya si anjing ini emang udah jadi kerjaan, cuma nggak dapat kan. Terus teman datang, bro lu masih nganggur lu bro gitu. Gue udah kayaknya udah nggak di situ gara-gara omongan itu. Jadi kayak udahlah ini temen lu nganggur, kasih tahu temen lu biar kerja apa gimana. Ntar juga dia kerja sendiri gitu. Jadi udah nggak susah gitu Ji untuk menilai itu gara-gara dia ngomong gitu. Nah yang ngebuat gue akhirnya berhenti tuh. Jadi kadang-kadang gue ketemu yang tongkrongan yang with wisdom itu juga, tapi pada akhirnya gara-gara satu orang ketangkep, jadi mana omongan soal hubungan antar manusia yang pernah kita omongin, mana ternyata with ini adalah hal yang membuat kita bersama sefrekuensi. Ternyata satu orang kena, bubar kita nih. Langsung nama aku diganti, nama dia diganti gitu. Jadi fake lah. Jadi kayaknya kalau yang dibilang katanya ini
weed itu membuat kita menjadi real. Ya iya, gue salah satunya gitu. Gue salah satu produk yang muncul gara-gara dapat wisdom ketika lagi nge-weed gitu. Nah, tapi kan di dunia nyatanya kan gara-gara regulasi ini kan yang harusnya pertemanan ini menjadi sangat asik kan jadi ya ternyata ada racunnya bukan dari ganjanya, dari regulasinya sih. Iya, anjing. Tajam sekali Anda urusannya. Emang iya tuh? Iya, itu tajam sekali. Pemberani, Us. Oh iya itu ya. Tapi gue mau sedikit highlight tadi Us bilang menarik banget. Karena itu gue rasain juga. Us tadi bilang kalau gue mulai pertama kali nyimeng itu karena bersama dengan teman-teman Wisdom dan Wisdom keluar dari situ, kesini-kesini itu akan seperti itu. Nah itu juga yang membuat gue menghindari ganja sebenarnya. Karena pertama kali gue pakai nyimeng itu untuk berkreasi dan sampai dengan detik ini gue nggak pernah ada sampai level kreasi seperti waktu itu. Jadi gue tuh percaya kayaknya kalau gue rutin nyimeng mungkin beat gue jauh lebih bagus daripada selama ini. Selama ini gue punya beat yang siaran-siaran jadi martabak itu tanpa nyimeng loh. Kalau pakai nyimeng lebih hancur lagi mungkin. Katanya maksud gue takutnya gue sampai tahap dimana gue butuh ini, ada sugesti yang bilang kayaknya gue butuh ini kalau gue mau. Nah itu gue menghindari. Jadi kalau lu kan sering bilang ritual. Iya, betul. Ritual sebelum manggung. Iya. Gitu. Dan itu yang terjadi di beberapa stand up comedian di luar. Kayak Joe Rogan itu bukan cuma stand up, dia bikin podcast makanya dia bisa kuat 2 jam, 3 jam. Itu karena dia nyimeng juga, tapi dia nyimeng itu membuat dia jadi lebih berani untuk nanya, berani langsung keluar dan segala macam. Banyak hal kayak obat tidur tuh gue ngerasain nikmatnya terus langsung takut saking nikmatnya. Misalnya gue pakai obat tidur, anjing ini enak banget nih bangunnya. Oh, gue mesti hati-hati gue nggak mau pakai lagi karena gue takut kayak gitu-gitulah. Jadi gue berusaha untuk berhenti. Jadi walaupun lu sebenarnya kelihatan seperti orang tidak punya agama, tapi cara pikirannya sangat agamis sekali ya. Kok bisa? Ini terlalu nikmat nih, haram. Wah ini terlalu enak nih, haram gitu. Kayaknya ada gue ada beberapa hal yang kayak gitu juga soalnya. Oh gitu? Iya, gue juga ada beberapa yang kayak gitu juga. Ya mungkin deep down inside ternyata kita emang seorang muslim. Taat. Iya. Dengan wujud yang berbeda. Mungkin ini apa nih? Ini sunnah Rasul? Bukan. Jangan bohong. Ya sebenarnya gini Ji. Aku pengen berewokan. Tapi tatoan biar image yang berewokan itu tidak selalu harus yang Islami gitu. Uji? Apa? Ustaz Jeffrey kan dulu preman ya nggak sih? Iya betul, kan? Iya. Gue tuh pengen yang maksudnya kalau ya nggak apa-apa orang jenggotan gitu, cuman jadi ada tolak ukurnya. Jadi kalau jenggotan tidak selalu harus maksudnya religius gitu, tapi ada yang berewokan tapi tatoan kayak McGregor gitu. Iya benar. Ada juga yang jenggot Rasul tapi Islam pun bukan LeBron James tuh sekarang tuh jenggotnya. Udah lihat LeBron James. James Harden kalau jalan-jalan di Mekah gua rasa assalamualaikum orang Iya, pada gini. Habib gitu. Iya, bener, James Harden gini pas ini. Gila loh James Harden itu. Pergaulannya luar biasa. Makanya James Harden kan jarang banget kelihatan pakai baju putih-putih kan. Iya. Tuh ini juga Ji kayak hal-hal kayak gini nih. Kayak misalkan kita cerita soal aib kita apa segala macam gitu. Orang-orang tuh sebel kayak lu ngajarin orang ini yang ngebandel ya. Lah gimana sih? Iya, ini yang pengen gue juga. Iya. Jadi gue waktu itu cerita sama Onat soal bagaimana gue menyemangati orang-orang yang hamil di luar nikah, tapi yang mau struggling, yang mau survive gitu. Yang mau tanggung jawab, yang pernikahannya akhirnya dipertahankan. Jadi kita mikirnya kan kalau giliran ada yang hamil di luar nikah, akhirnya dihina-hina, akhirnya aborsi, terus nyalain ibunya, ya kan? Ya betul. Ibu mana yang tega membuang bayi ini di tong sampah? Sungguh manusia yang tidak beradab. Yang tidak beradab bacot lu anjing. Karena kalau lu tidak menghina-hina dia juga dia tidak akan. Dia ada tekanan untuk melakukan itu. Dia tidak ada tendensi untuk melakukan itu kan, gitu. Ya, Jadi betul. Jadi gue waktu itu sama Onat ngomongin soal support orang-orang yang hamil di luar nikah dan masih mau struggling sampai sekarang gitu. Masih mempertahankan rumah tangganya, masih nyaingin anaknya gitu. Kita ngirim message aja buat mereka kalau lu mau bertanggung jawab lu nggak sendirian kok gitu. Dan sebenarnya banyak juga umat muslim yang meyakini pendekatan itu pendekatan yang benar. Ini kan kadang-kadang kita merasa yang konservatif suka nggak bisa terima kalau kita kayak gini, tapi tergantung lu belajar sama siapa, tergantung ustadz lu siapa, ulama yang dengerin siapa. Karena ada juga yang bilang, lah masih bagus dia cerita kayak gitu tapi sekarang udah enggak. Daripada lu yang denger tapi lu belum tentu tidak melakukan itu di masa depan nanti gitu kan. Iya, jadi kayak giliran nanti di up di media gitu, Uus menghamili istrinya bla 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 bla. Sampai bulan ini pun masih ada berita yang kayak gitu. Nggak, nih ya, ini makanya ini sebenarnya kami kombinasi yang tepat untuk berbicara ini. Orang itu terlalu banyak berharap sama pelawak.
seakan-akan pelawak ini harus sempurna. Gue tuh pelawak, guys. Gue tuh pelawak. Salah itu rumahnya kami, tahu. Kami itu lucu karena kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Jadi ketika lu bilang, gimana sih Mas Panji? Jangan ini dong, jangan ngebuka aib dong. Nah, gimana sih? Emang gue mesti sempurna? Lu salah orang. Jadi goblok emang, goblok Anda. Goblok emang, makanya gue pengen ngomelin bareng sama lu nih. Jadi kayak iya, maksudnya giliran ada media yang bilang sampai foto kemesraan 12 foto kemesraan Uus bersama istrinya yang dulunya dibully karena hamil di luar nikah, sepanjang itu judulnya kan. Terus koran apa itu? masih ada aja komentar-komentar yang kayak gitu Ji, yang kok gue baru tahu sih kalau Uus kayak gini. Ini berita lama kali. Berita kayak gini tuh jangan diumbar-umbar. Aib tuh harusnya ditutup rapat-rapat. Bilangin tuh sama si Uus terus jaga aib keluarganya, bla bla segala macam. Gue cerita begini nih di YouTube gue, di platform gue gitu. Tetap aja ada yang gitu. Bang, namanya aib tuh harus ditutup rapat-rapat. Nanti akan ini segala macam. Anjing, gue inget banget kata teman. Anda tidak sadar ketika Anda menasihati Uus untuk apa? Apa kalimatnya tadi? Apa? Aib harus ditutup rapat-rapat. Anda sedang membuka aib Anda, yaitu Anda yang aibnya adalah sok tahu. Itu bagus, aib Anda. Bagus. Sok tahu adalah aib Anda. Bagus, Itu bagus. dia. Iya. Makanya kayak gue pernah denger dari salah satu temen gue gitu, teman nongkrong gue ya, bilang gini, manusia apa sih kalau nggak berbagi cerita gitu. Itu pun dari salah satu tongkrongan gue yang with wisdom itu. Manusia apa sih kalau nggak berbagi cerita? Ternyata aset stand up Anda dan aset diri Anda itu tongkrongan ya. Pantesan lu anak tongkrongan banget. Iya. Jadi tuh always tongkrongan. Jadi karena gue dapetin sesuatu hal yang sebenarnya nggak harus gue lewatin gara-gara denger temen gue gitu. Jadi banyak informasi-informasi yang menurut gue kayaknya ini tuh pelajaran mahal yang orang itu nyari loh. Maksudnya sampai nyari di buku, sampai googling, apa nyari video orang, apa segala macam. Nah, gue tuh disediakan teman-teman yang seterbuka itu sama keluarganya. Jadi kayak ternyata orang. Tapi itu bersyukur sekali ya bisa ketemu yang kayak gitu. Iya, dan gue bersyukurnya gue dikasih apa ya, kayak kepekaan untuk mau tahu soal itu loh. Kayak nerimanya juga. Ternyata jadi orang kaya tuh nggak semuanya bahagia ya gitu. Tapi di sini ada sih orang kaya yang bahagia gitu. Tapi ternyata habis itu bisnisnya ambruk gitu. Ternyata di sini ada. Jadi variabel kehidupan itu jadi nggak bisa apa ya? Nggak bisa kita nilai kayak makanya jangan jadi orang terkenal. Nggak boleh gitu. Karena orang terkenal yang hidupnya fine-fine juga ada gitu. Makanya jangan ini. Lu apa sih kalau mau ngasih tau kayak makanya jangan apa sih gitu. itu paling ganggu tuh ya. Itu paling saya filter pertemanan kita yang suka ngomong makanya itu filter pertemanan kami. Jangan coba-coba di depan Us dan gua ngomong makanya itu langsung ke filter. Nggak usah, kita tidak butuh. Karena sebelum kita melakukan itu kita sudah tahu konsekuensinya gitu, Ji. Susah tau nemuin orang yang sepaham itu, kayak misalkan nih, sekarang kan gue udah ada sponsor misalkan di beberapa video gue kayak sama alkohol, sama vibe, sama apa segala macam. Masih ada aja ya nih orang yang apaan sih ini minum alkohol kayak gini. Bro, dari awal konten gua muncul ada alkoholnya. Ya itu tuh orang yang gini, Us. Ibaratnya lu lagi ada di talk show di mall gitu misalnya ya, terus minum bir. Terus ada ibu-ibu lewat, terus apaan sih nih ngomong-ngomongin alkohol gitu. Dia cuman lewat nengok terus langsung judging gitu. Iya itu. Public figure, Anda itu harus menjaga mulut kamu. Kalau bercanda jangan kelewatan, jangan nyakitin orang. Lah, lu kan lewat. Apaan sih ini konten, apaan sih ini anjing? Tidak mendidik, apa nih mempromosikan alkohol apa segala macam. Lalu juga sama, goblok. Kenapa gua nggak boleh? Makanya gue selalu bilang itu orang-orang itu tuh sebenarnya berharap sama kami gitu. Kayak orang suka bilang, Mas Panji stand up-nya tuh tolong dong ada pesan moral. Kata gue, lu tuh pernah piknik gak sih? Lu pernah buka tikar di sebuah taman terus makan aja gitu, nggak ada pesan moral dari itu. Cuman makan, ketawa-ketawa. Udah. Makanya lu harus mendukung regulasi ganja biar lu tahu nyimeng, dan abis itu lu tahu bahwa ternyata ada banyak kegiatan di dunia yang nggak butuh pesan moral. Nyimeng tuh mungkin datang wisdom tapi tidak diminta, tidak dituntut pesan moral. Jadi ini Panji kayak apa ya? Emang lu tuh gue bilangnya kemarin sama Teh Rina juga sempat ngobrol juga. Jadi lu tuh kayak di film Maze Runner.
Gue belum nonton. Maze Runner tuh intinya adalah semua orang tuh dimasukin ke dalam satu benteng. Yang harus nyari jalan keluar gitu ya? Bukan, jadi mereka tuh lu tuh hidup baik-baik aja di sini. Lu tuh di sini tugas lu tuh udah disiapin. Lu dapat duit sekian, ini hidup tertata semuanya gitu. Tapi lu curiga kalau kok ini terlalu rapi ya? Kok ini terlalu sistematis ya? Ada apa sih di luar sana? Mau keluar, tidak boleh keluar. Di luar situ sangat berbahaya. Jika kamu keluar, kamu akan mati. Entah dibunuh sama makhluk itu, atau akhirnya dibunuh sama sesama manusia yang tinggal di luar sana. Tapi ternyata, pas sampai luar, memang berantakan. Tapi setidaknya mereka bisa jadi apa yang mereka mau. keren ini. Tiap hari mereka survive terus, tiap hari mau mati terus. Tapi selalu kayak berpikirnya ya daripada kita di dalam nyaman banget tapi kita nggak berjuang buat apa-apa. Kalau seandainya kita keluar, kita ternyata tahu kalau di luar sana banyak manusia yang akhirnya survive juga lewat environment yang seperti ini. Itu ada di mana tuh nontonnya? Ada Maze Runner itu kok. Nggak, maksudnya di mana? Di Netflix ada? Netflix ada kayaknya Maze Runner. Iya. Poinnya adalah yang di dalam nggak usah ngejudge yang di luar juga nggak perlu ngejudge yang di dalam, udah santai aja udah. Tapi rata-rata yang di luar itu biasanya dari dalam. Iya, betul. Sehingga punya perspektif yang lebih beda. Iya. Yang di dalam nggak pernah keluar. Iya. Jadi cenderung lebih judging. Iya. Sebenarnya. Ya, orang-orang yang di dalam cangkang memang kadang-kadang suka, ngapain sih lu di luar gitu, tapi pengen gitu. Iya. Karena saya kayak kalau saya melewati cangkang ini kan saya dosa. Iya. Ya kan saya ntar gue sama kalau jadi sama lu kan. Iya, kan aku kan mulia gitu. Iya kan. Nanti aku sama lagi, tapi dalam hati gatal ingin kayaknya menyenangkan sama kayak YouTube gue 400.000 nih subscribernya. Viewers. Iya, terus. Viewers gede, ya kan? Terus kayaknya teman-teman dia nih yang dianggap asik nonton konten gue, ya kan? Pada nonton apaan sih lo? Ini anjing si Us, tai banget gini-gini nih. Oh, Us, dia pakai handphone sendiri kan? Anjing sampah anjing. Dia kayak ya lu aja sono gitu. Jadi karena dia tidak dapat support dari tongkrongannya, dia komen sendiri di situ. Iya. Jadi intinya orang tuh ada dua, ada yang hidupnya tuh mencari kemuliaan, ada yang mencari kebahagiaan. Ada yang kebahagiaannya dia pikir adalah kemuliaan. Nah, udah itu. Kadang-kadang yang kebahagiaan tuh jalannya nggak mulia di mata geng yang kemuliaan ini. Ngerti maksud gue? Yes. Iya. Dan yang di kemuliaan bilang enggak kok, gue bahagia. Ya emang kebahagiaan lu adalah kemuliaan lu. Dan kalau kemuliaan kan ada hal-hal tertentu yang lu mesti lakukan, ada koridor yang supaya menjaga kemuliaan itu ya. Ada orang yang bilang, gue tuh cuma pengen bahagia, bener dah. Tapi ntar nggak dianggap mulia lo. Bukan itu prioritas gue, yang penting gue bahagia. Nah, udah itu. Jadi saya nggak tahu, saya jalan kebahagiaan. Saya kebahagiaan. Tidak ada yang mulia dari diri saya. Saya pro regulasi ganja, prostitusi. Iya, itu saya. saya mau alkohol, mau ganja, mau apapun, silakan asal tanggung jawab sih. Asal tanggung jawab masing-masing, asal kita juga, maksudnya kita nggak, gua sama Panji nggak pernah nanya gua untuk speak up dong, nggak pernah gitu. Gua juga ke Panji kayak speak up dong. Ini kan udah, Ji. Oh iya, mantap. Ini kan udah. Bersama saya. Iya, mantap sekali. Iya, betul. Iya, pokoknya intinya gue seneng, maksudnya akhirnya gue bisa ngobrol lagi sama Panji. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa Us tidak pernah diajak sebagai openernya Panji. Panji itu tahu yang mana yang perlu dalam tanda kutip, yang butuh bantuan, yang butuh tahu namanya dia. Kalau dia sebenarnya lucu, pokoknya lu mau tahu jawaban sebenarnya nggak kenapa lu nggak pernah jadi opener? Kalau gue feelingnya, karena lu sempat keucap ke gue. Hampir mirip kayak alasan lu sebenarnya, hampir mirip, tapi ada alasan lain. Iya, kalau waktu itu gue pernah denger dari mulut tuh, kalau lu kayaknya lupa deh. Lu bilang kayak, gue sih percaya lu bisa ngerjain semuanya sendiri, gue segitu. Iya, hampir mirip kayak gitu. Tapi lebih tepatnya gini, jarak antara lu ada di posisi lagi, kan gue cenderung suka ini orang butuh dikasih lihat panggung gue kayak apa biar bisa jadi semangat dia dan orang mesti ngeliat dia. Lu tuh dari titik itu ke titik lu sudah di situ cepet banget, Us. Ngerti nggak maksud gue? Tahu. Jadi nggak sih itu. Jadi sebelum gue jadi kalau misalnya lu masih di sini, gue kan bilang, Us, jadi opener gue yuk gitu. Tapi kalau udah di sini dan banyak yang udah di sini duluan, kayak G salah satunya. Nggak gue ajak gitu.
dan percepatan lu dari sini ke sini tuh terlalu cepat, nggak kekejar sama tour gue, makanya nggak sempat ada satupun tour yang gue bisa ngajak lu jadi opener. Intinya pokoknya kalau dia udah kalau jadi monster banyak yang gue ajak jadi opener. Monster nih gue jadi opener banyak. Tapi ada orang yang udah jadi monster dan udah berkarir sebagai monster itu, dia udah nemu tempatnya, dia udah jadi, udah aja gitu. Nah itu menurut gue aneh aja ngelihat dia ngebuka gue. Menurut gue ada loh orang-orang yang gue ngerasa kayak orang-orang bilang, bang Ernest jadi opener dong. Aneh banget jadiin Ernest opener gue gitu. Bang Rian Adriandi openernya dong. Aneh banget anjing, dibuka yang lebih lucu daripada gue. Aneh banget. Jadi nggak karena gue kadang-kadang suka bingung ngejelasin ke mereka gitu, bang lu ada masalah apa sih ya Panji, lu kok nggak pernah diajakin sebagai opener gitu. Terus gue bilang kayak akhirnya gue menyerah untuk ngasih tahu sih, jadi yaudah mending gue kasih tahu di sini aja gitu. Tapi kayak, emang gitu ya? Iya, maksudnya orang dan gue juga sering bilang kok, maksud gue di YouTube gue pernah bilang kenapa ada yang gue pilih, ada yang nggak gue pilih. Iya gitu. Ada yang juga yang nolak, tapi kan itu biar urusan. Terus promo itu lu betul sekali, karena tanggal 20 Juni saya buka penjualan tiket untuk show saya di Istora. Desember tanggal 20 show-nya, 20 Juni penjualan tiketnya. Tersinggung oleh panji.com. Mantap. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Panji. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ih, senang sekali.